Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi baik bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kita. Saudara-saudara, di hari ini, pagi ini, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, memulai seluruh pekerjaan dan kegiatan-kegiatan kita, terlebih dahulu kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh pekerjaan kami, memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami mau terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan Tuhan kiranya memberkati kami semua, supaya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan mengucap syukur melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats renungan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari kitab Zakaria 9 ayat 9. Firman Tuhan dalam Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sampai sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita sedang berada di minggu-minggu Advent. Minggu-minggu penantian akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu-minggu ini, saudara-saudara, kita dipersiapkan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Kristus Sang Raja. Hati dan pikiran kita harus bersih dari hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga kita dapat merasakan kedamaian pada saat kedatangan Kristus. Kita dapat bersorak-sorai menyambut kelahiran Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats renungan kita di pagi hari ini adalah nubuat Nabi Zakaria atas pemulihan bangsa Israel. Akan tiba waktunya bagi bangsa Israel dipulihkan dan dipimpin oleh seorang raja yang adil dan jaya. Ia seorang raja yang lemah lembut, bukan mengendarai kuda perang, tapi seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terlintas di dalam benak kita ketika kita mendengar kata lemah lembut? Sering kita memiliki persepsi keliru tentang lemah lembut. Kita menganggap bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang sikapnya lemah. Padahal bukan itu maksudnya. Sikap lemah lembut adalah sikap diri atau karakter diri yang rendah hati. Karakter diri yang dapat mengontrol diri sendiri. Dan inilah sikap raja yang dinubuatkan oleh Zakaria. Dan raja yang dinubuatkan Zakaria adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus digambarkan sebagai seorang raja yang lemah lembut. Kedatangan Yesus Kristus sebagai raja damai yang membawa sukacita dan keselamatan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus memberikan keselamatan bagi semua manusia yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya memperlihatkan kepada kita bagaimana Dia sungguh-sungguh mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membeda-bedakan kita anak-anaknya. Dia mengasihi kita dengan kelemah lembutan. Dan yang terbaik, Dia bahkan mempersembahkan dirinya bagi kita anak-anaknya, agar kita dapat bersuka cita bersama Tuhan, agar kita dapat terlepas dari ikatan dosa yang mengikat kita. Nah tentu
Teladan yang Tuhan Yesus telah perlihatkan kepada kita menjadi contoh bagi kita. Kita juga diharapkan mampu melayani orang lain dengan kelemah lembutan. Kita juga harus mampu dan mau memberi diri kepada orang lain, menolong orang lain dalam kesusahan yang ia alami, sehingga setiap orang dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan. Setiap orang dapat merasakan kasih karunia Tuhan melalui kehidupan kita. Dan seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 35, melalui kasih yang kita berikan kepada orang lain, melalui pertolongan yang kita berikan kepada orang lain akan mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat melayani dengan kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami, untuk kami juga boleh melayani orang lain, menaruh kasih terhadap orang lain dengan kelemah lembutan ya Tuhan. Sehingga orang lain juga boleh merasakan kasih karunia Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa di dalam surga, Tuhanlah yang senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh memperlihatkan Tuhan, memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhanlah yang mengajar kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk Runggun Banjarmasin dan Pos PI PTP. Tuhan kiranya memberkati GBKP Runggun Banjarmasin. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja di GBKP Runggun Banjarmasin. Untuk pendeta, pertua, diaken, emeritus, Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, supaya mereka juga tetap beroleh semangat yang dari Tuhan, beroleh kekuatan yang dari Tuhan untuk melayani di dalam kehidupannya. Tuhan kiranya memberkati semua pelayan Tuhan supaya tetap semangat, tetap giat dalam pelayanannya. Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan di GBKP Runggun Banjarmasin dan juga di Pos PI PTP, sehingga semua jemaat juga boleh tetap semangat dalam melayani Tuhan, ikut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, dan juga dalam semua kegiatan-kegiatan gereja. Berkati ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan, untuk semua pelayan-pelayan Tuhan di GBKP Runggun Banjarmasin dan juga Pos PI PTP. Tuhan yang berkuasa atas semua anak-anak Tuhan di Runggun Banjarmasin dan juga Pos PI PTP. Tuhan yang memberikan damai sejahtera Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan di GBKP Runggun Banjarmasin. Dan biarlah melalui GBKP Runggun Banjarmasin nama Tuhan juga boleh semakin dimuliakan. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan berkat Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan memulai seluruh aktivitas kami kembali di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami senantiasa. Tangan Tuhanlah yang menjaga kami, sehingga untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan, kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan juga. Kami boleh mendapatkan kesuksesan untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang akan kami lakukan pada hari ini. Tuhanlah yang menopang kehidupan kami, Tuhanlah juga yang menopang semua keluarga kami, sehingga kami boleh senantiasa memperoleh sukacita damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.